Dikisahkan setelah perang Baratayuda berakhir, Yudhistira melakukan upacara Tarpanaweda untuk memuliakan mereka yang telah tewas. Yudhistira pun diangkat sebagai Raja Hastinapura dan juga Indraprastha. Yudhistira juga melakukan upacara Aswamedha Yajna, yaitu suatu upacara pengorbanan untuk menegakkan kembali ajaran Dharma di seluruh dunia. Setelah pemulaan zaman Kali Yuga dan wafatnya Krishna, Yudhistira meletakkan jabatannya dan memberinya kepada cucu Arjuna, yaitu Parikesit. Parikesit merupakan satu-satunya pewaris tahta yang tersisa. Yudhistira memutuskan meninggalkan tahta kerajaan, harta, dan sifat keterikatan untuk melakukan perjalanan terakhir, mengelilingi Bharatawarsha lalu menuju puncak gunung Himalaya. Keempat adiknya, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa ingin ikut pergi bersama Yudhistira. Begitupun dengan Drupadi. Akhirnya Panca Pandawa dan Drupadi berangkat bersama-sama menuju puncak gunung Himalaya. Dalam perjalanan sucinya ke gunung Himalaya, di kaki gunung mereka dihadang oleh seekor anjing hitam yang sangat kurus namun kuat. Adik-adik mereka ingin mengusir anjing tersebut, namun oleh Yudhistira anjing itu diajak pergi bersama-sama untuk mendaki gunung ke Himalaya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh api yang sangat besar, yaitu Agni. Ia meminta Arjuna untuk menyerahkan senjata Gandiwa beserta anak panah yang tidak pernah habis. Kemudian Arjuna pun dengan berat hati menyerahkan senjata tersebut dan melemparkannya ke laut di tempat kediaman Varuna. Lalu Pandawa pun melanjutkan perjalanannya ke puncak gunung Himalaya. Tak berapa lama dalam perjalanan, tiba-tiba Drupadi mengeluh badannya lemas dan tidak kuat untuk melakukan perjalanan. Karena cuaca gunung Himalaya sangat dingin dan perjalanan untuk mendakinya terlalu berat, sehingga menghabiskan banyak tenaga Drupadi. Kemudian Drupadi pun meninggal di dalam pangkuan Yudhistira. Dengan berat hati Yudhistira meninggalkan istri tercintanya lalu melanjutkan perjalanannya. Kemudian setelah Drupadi meninggal, kini Sahadewa jatuh tersungkur kelelahan. Yudhistira hanya menghela napas melihat adiknya meninggal. Ketika Sahadewa meninggal, Bima bertanya, "Kakakku, adik kita ini sangat rajin dan penurut. Ia juga sangat rendah hati. Mengapa ia meninggal sampai di sini?" Kemudian Yudhistira yang bijaksana menjawab, "Memang benar bahwa ia sangat rajin dan senang menjalankan perintah kita. Namun, perlu kalian ketahui bahwa Sahadewa sangat membanggakan kepintarannya yang dimilikinya, tidak mau mengalah." Setelah Sahadewa meninggal, kemudian disusul oleh Nakula. Lalu Bima bertanya lagi kepada Yudhistira, "Ini saudara kami yang dilengkapi dengan kebenaran, yang selalu taat. Nakula yang takut diperdandingi untuk ketampanannya telah wafat." Lalu Yudhistira berkata, "Ia adalah seseorang dengan jiwa yang penuh kebenaran dan kepintaran. Namun dengan ketampanannya, ia beranggapan tak satu pun yang bisa menandingi ketampanannya. Karena ketamakannya itulah ia meninggal." Masih dalam kesedihan yang mendalam, Arjuna berjalan sempoyongan dan berkata kepada kakak-kakaknya untuk melanjutkan perjalanan tanpanya. Arjuna kemudian meninggal dan Bima pun bertanya kepada Yudhistira, "Aku tidak ingat apapun ketidakbenaran yang diucapkan oleh Arjuna. Bahkan dalam bercanda pun ia mengatakan semuanya tanpa kepalsuan. Apa kemudian yang menyebabkan ia hanya sampai di sini?" Lalu Yudhistira berkata, "Arjuna telah mengatakan bahwa ia akan mengalahkan semua musuh dalam satu hari. Ia terlalu bangga
akan kepahlawanan itu. Oleh karena itulah ia wafat. Kini hanya tinggal Bima, Yudhistira, dan anjing yang melakukan perjalanan. Dan Bima pun mencapai ajalnya. Sebelum mencapai ajalnya, ia bertanya pada Yudhistira, "Wahai kakakku, jika kau tahu apa yang menyebabkan aku hanya berakhir sampai di sini, katakanlah yang engkau ketahui." Lalu Yudhistira berkata, "Engkau pemakan yang sangat besar. Engkau pernah membanggakan kekuatanmu. Dan akhirnya Bima pun meninggal. Bagaimanakah dengan Yudhistira? Orang yang selama ini dianggap lemah dan bodoh masih hendak mendaki Gunung Himalaya dengan tekad yang kuat. Yudhistira kini hanya dengan anjingnya melihat jenazah adik-adiknya di lereng gunung. Kemudian ia melihat ke atas, tampak puncak Himalaya yang disinari dengan matahari. Segera ia mempercepat langkahnya dan menuju puncak Gunung Himalaya. Sesampainya dia di atas, seketika itu langit terbelah. Ia melihat sinar Dewa Indra turun dari menaiki kereta kencana. Dia mengajak Yudhistira menuju surga. Yudhistira ingin anjingnya ikut ke surga, namun oleh Dewa Indra bahwa anjing tidak boleh ikut ke surga. Lalu Yudhistira pun berkata, "Jika aku adalah manusia, aku merasa sangat berdosa kalau aku harus meninggalkan anjing ini, karena anjing ini sudah sangat setia menemaniku." Tetapi mendengar perkataan Yudhistira, Dewa Indra langsung bersujud memohon maaf dan menghormat kepada Yudhistira. Tiba-tiba anjing tersebut telah berubah menjadi Yama, sang dewa Dharma, avatar Yudhistira. Dia memuji Yudhistira dan mengajaknya naik ke surga. Sesampainya di surga, ia kaget. Ia hanya melihat para Kaurawa yang berpesta pora, tetapi dia tidak melihat adik-adik dan istrinya. Indra berkata, para Kaurawa masuk surga karena mereka membela ke tanah air mereka, sehingga mendapat karma untuk tinggal di surga. Kemudian Yudhistira bertanya, "Kemana istri dan adik-adikku?" Kemudian Dewa Indra berkata, "Dia ada di neraka." Oleh Indra, Yudhistira diajak ke neraka di mana Drupadi dan adik-adiknya dan karena disiksa di neraka oleh dosa-dosa mereka yang diperbuat selama hidup. Yudhistira berkata kepada Indra, "Berilah aku tinggal di sini bersama istri, kakak, dan adik-adikku. Apalah artinya sebuah surga apabila saudara-saudaraku dan orang-orang yang aku cintai tidak bersamaku." Indra melihat ketulusan hati Yudhistira, sekali lagi menghormat kepada Yudhistira. Seketika itu juga suasana berubah total, semua menjadi balik keadaan. Neraka berubah menjadi sorga dan sorga menjadi neraka. Para Kaurawa dan Sangkuni kini tinggal di neraka, sedangkan para Pandawa dan Drupadi tinggal di surga. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi Santi Santi. Om.